Sobat calon guru semuanya, saat ini sedang dibuka pendaftaran seleksi administrasi PPG 2024 dan pastikan di sini nanti teman-teman untuk datanya itu seluruhnya dipastikan ya. Dan jangan lupa juga untuk nanti diajukan pendaftaran teman-teman. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara daftar seleksi administrasi PPG 2024 dari awal hingga ajukan pendaftaran di SIM PKB. Yang mana di sini nanti kita akan melalui beberapa alur. Yang pertama untuk mengecek undangan PPG di SIM PKB, kemudian cek pemenuhan syarat PPG di SIM PKB, kemudian mengisi biodata PPG di SIM PKB, kemudian mengecek verbal ijazah di SIM PKB untuk menentukan kita nanti bisa memilih bidang studi PPG apa. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Ini langkah pertama, di sini kita itu masuk ke GTK ya. Kita masuk ke GTK belajar kemdikbud.go.id yang seperti ini. Berikutnya di sini kita enter saja nih. Oke, kita enter. Dan berikutnya di sini kita pilih di salah satu program layanan GTK Kemdikbud. Ini kita scroll ke bawah, yaitu pilih yang ini, yaitu PPG bagi guru tertentu. Ini kita klik saja di sini. PPG bagi guru tertentu untuk mendaftar seleksi administrasi. Nah, berikutnya di sini kita masukkan surel dan password SIM PKB kita ya. Oke, setelah kita masukkan surel dan password SIM PKB, berikutnya kita masuk. Oke, kita masuk, maka tampilannya seperti ini. Jadi kita mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, berarti kita terundang nih untuk ikut seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, di sini dimulai dari status NIK ya. Nah, status NIK di sini sudah valid. Ini NIK saya, ini sudah valid. Nah, kalian ingin mengecek kevalidan dari NIK, silakan masuk di admin personal. Di sini di bagian program layanan silakan pilih admin personal, kemudian cek nicknya itu valid apa enggak. Kalau misalkan belum, silakan kalian klik yaitu di validasi data Pusdatin. Nanti otomatis akan checklist warna hijau ya. Kalau misalkan warna merah, maka di sini nggak akan bisa valid seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita sudah tahu bahwa kita ini nicknya valid. Nah, berikutnya di sini kita lanjut ya. Nah, berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini tampilannya ini awalnya misalkan ya, ini kan dari status nick, kemudian kita lanjut ke persyaratan peserta. Nah, supaya kita itu bisa melanjutkan pendaftaran, tombol daftar ini muncul, maka teman-teman di sini semua harus checklist ya. Nah, ini. Nah, awalnya ini saya cerita ya. Awalnya akun saya ini tadi siang itu dari seluruh status persyaratannya itu tidak memenuhi syarat. Masih ada cek apa itu silang merah banyak banget ya. Tadi siang yang checklist itu baru 1, 2, 3 ini. Sisanya itu tadi masih silang. Nah, solusinya gimana? Solusinya kalau misalkan sampai saat ini kalian masih silang, silakan diperbaiki data yang ada di verbal PTK atau mungkin juga di Dapodik itu disesuaikan sehingga di sini semua sudah checklist ya. Nah, ini. Atau mungkin kalau misalkan kalian merasa sudah, oh ya, kalau misalkan kalian perbaiki jangan lupa disinkronisasi ya di Dapodiknya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini, oke, ini rendernya selesai nih. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa sudah benar semuanya, maka dicek secara berkala, nanti akan berubah semua checklist seperti ini. Contohnya ini, tadi siang itu sekitar jam 3 itu di sini masih ada silang semuanya. Namun ketika habis maghrib ini saya cek untuk buat tutorial ini, semua sudah checklist warna hijau seperti ini. Nah, ini ya. Kalau misalkan di sini sudah checklist warna hijau, maka kita bisa lanjut daftar. Nah, kalau misalkan kalian sampai saat ini masih ada silang merahnya, silakan dicek secara berkala sampai nanti malam. Insya Allah nanti ketika trafficnya sudah nggak terlalu padat, ini nanti akan bisa checklist sendiri ya, warna hijau. Kalau semua checklist warna hijau, berarti kita memenuhi persyaratan untuk ikut seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2024. Berikutnya kita klik daftar. Selanjutnya pendaftaran berhasil ya, berhasil mendaftar. Nah, berikutnya di sini kita lanjutkan untuk pendaftaran. Itu adalah kita itu ada 3 syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita lengkapi profil. Ini yang pertama, itu adalah kita biodata, nanti kita lengkapi. Kemudian berikutnya informasi verbal ijazah, ini juga kita lengkapi. Kemudian bidang studi PPG ini kita lengkapi. Nah, sekarang kita lengkapi dulu yang pertama, yaitu di bagian biodata diri ya.
Dan untuk melengkapi biodata diri, ini kita scroll saja ke bawah. Dan nanti kita upayakan semua sudah checklist warna hijau. Kalau misalkan semua checklist warna hijau, maka di sini nanti kita akan bisa untuk ajukan pendaftaran. Nah ini ya. Nah ini kita isi biodata dulu, kita scroll ke bawah. Kita pilih di sini ya. Ini. Kemudian di bagian biodata ini kita scroll ke bawah. Di sini nanti akan ada dua data biodata diri yang kita lengkapi ya. Yang pertama yang atas ini yaitu biodata diri, ini kita lengkapi. Yang kedua nanti di bagian bawah yaitu data tambahan atau data pendukung. Itu harus kita lengkapi semuanya, harus kita isi semuanya. Nah, pertama-tama kita isikan dulu untuk biodata diri ini yang atas ini ya. Ini adalah lengkapi, maka kita klik saja lengkapi di atas ini ya. Berikutnya kita isikan untuk data kita, jabatan ini kita sebagai apa nih? Dan di sini ada beberapa pilihan ya. Ini ada guru pertama, kemudian ada guru muda, kemudian ada guru madya, kemudian ada guru utama. Kemudian di sini ada strip ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman di sini jabatan kalian adalah guru honorer sekolah misalkan ya, atau mungkin guru honorer gitu ya. Guru honorer, maka di sini teman-teman silahkan pilih yang strip ya, karena kita akan belum punya jabatan fungsional. Kalau misalkan kalian di jabatannya adalah sebagai seorang status kita itu sebagai seorang guru PNS. Kalau misalkan kalian sebagai seorang guru PNS di sini jabatan fungsional, kalau misalkan teman-teman golongan 3A maupun juga 3B, maka teman-teman pilih yang guru pertama. Kalau misalkan teman-teman PNS itu yang golongan 3C, 3D, maka kalian pilih yang ini, yaitu guru muda. Kalau misalkan teman-teman itu golongan 4AB, kalian bisa pilih yang guru madya. Kalau misalkan teman-teman itu golongan 4D maupun juga E, maka kalian pilihnya adalah guru utama. Jadi perbedaannya itu, kalau misalkan guru honorer sekolah atau guru honorer atau GTY, maka kita pilih yang di sini strip ya. Kalau misalkan teman-teman yang guru P3K gimana? Kalau guru P3K itu adalah teman-teman guru pertama. Kan di sini kita golongan sama dengan 3A ya, golongan 9 itu kita sampai pensiun nanti adalah tetap golongan 9 terus dan guru pertama. Nah itu. Kemudian berikutnya untuk instansi sudah, kemudian alamat, kemudian di sini kode pos. Nah ini kan saya mengajar di SD negeri nih. SD negeri ini berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Kalau misalkan di SD itu kan ada mapel ya, mapel misalkan apa, mata pelajarannya ada PJOK atau mungkin yang lainnya gitu kan. Nah kalau misalkan saya sesuaikan dengan saya tuh mengajar di kelas 5 ya, itu adalah berarti di SD itu kan guru kelas ya. Maka di sini mapel yang diampu itu adalah guru kelas seperti itu. Ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya memang seperti ini, yaitu guru kelas. Kemudian kita lanjutkan ke scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini kita lanjutkan untuk pengisian kita. Ini adalah kita isikan yang belum terisi ya. Termasuk informasi rekening ini kita bisa pilih banknya, bank kita apa ini, kita pilih salah satu ya nanti untuk banknya. Setelah itu di sini kita tuliskan cabang mana, kemudian nomor rekeningnya berapa, kemudian nama pemilik rekeningnya ini siapa. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan nomor HPWA, ini sudah masuk ya, sudah ada, alamat surat juga masuk. Ini berdasarkan terinclude dari Dapodik itu migrasi ke sini. Nah ini kemudian oh ya di atas tadi kalau misalkan teman-teman itu mungkin guru honorer sekolah ya, ini jabatannya disesuaikan guru honorer sekolah misalkan, atau mungkin juga teman-teman itu statusnya GTY atau guru honorer daerah tingkat berapa gitu kan, disesuaikan pokoknya dengan data diri masing-masing. Nah itu oke, sekarang saya isikan dulu data saya. Oke, sudah di sini kita isikan lengkap ya, ini sudah sampai di bawah ini. Kemudian kita terakhir disimpan. Oke, perubahan profil data berhasil disimpan, kemudian kita tutup ya. Nah sekarang kita lanjut untuk melengkapi profil yang kedua, yaitu yang di bawah teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita lanjutkan, yaitu melengkapi di bagian data tambahan ya. Nah melengkapi di bagian data tambahan, di data tambahan ini kita yang sudah ada itu agama sudah, kemudian email belajar ID sudah. Selanjutnya kita lengkapi data yang belum lengkap, yaitu yang bertuliskan berwarna oranye ini ya. Nah untuk melengkapi ini kita klik saja di sini lengkapi. Oke, ini kita lengkapi, kemudian kita isikan. Dan berikutnya di sini kita pilih yang pertama, ini adalah di bagian data tambahan ya. Data tambahan teman-teman itu disabilitas atau enggak nih. Kalau misalkan teman-teman disabilitas apa, ini silakan dipilih ya. Kalau misalkan kita enggak disabilitas sama sekali ya, kita klik saja tidak ada. Untuk nama ibu di sini sudah include, dan berikutnya di sini kita tuliskan yaitu nik ibu ya. Nah ini kita isikan nik ibu. Di sini kita isikan pekerjaan ibu, kemudian di sini kita isikan pendidikan ibu, kemudian penghasilan ibu, kemudian tanggal lahir ibu.
Oh ya, di sini kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya juga ya, kalau misalkan orang tua kalian sudah meninggal itu bagaimana mengisinya? Kalau misalkan teman-teman di sini masih ingat untuk nicknya, itu kita isikan seperti nick yang ada. Kalau misalkan memang nggak tahu ya, nggak tahu, kita cari tahu kemana-mana nggak ada yang tahu, mungkin karena sudah lama, maka di sini untuk nick itu kan kita bisa isikan dengan angka 0 ya. Kalau misalkan dengan angka 0 itu nggak bisa disimpan, teman-teman silakan isikan 0 itu nanti ditulis terus sampai dengan 16 digit. Nah, seperti itu nanti untuk pengisiannya. Oke, di sini saya isikan dulu ya untuk data-data saya. Ini adalah yang pertama, nama ibu sudah, kemudian nick ibu, kemudian pekerjaan ibu, pendidikan ibu. Ini kita tentunya untuk mengisinya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Nah, ini kita isikan dulu. Kita isikan misalkan pekerjaannya adalah petani, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian untuk pendidikannya itu kemarin apa, ini adalah kebetulan kami adalah SMA. Kemudian penghasilannya sebagai seorang petani itu seperti apa, untuk di sini rata-rata ya, rata-rata penghasilannya itu berapa, silahkan dituliskan. Kemudian di sini kita tuliskan tanggal lahir ibu. Dan setelah selesai, di sini kita scroll ke bawah untuk gantian mengisi di bagian data ayah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini sama dengan yang tadi. Di sini adalah kita isikan yaitu nama ayah kalian, kemudian kita isikan nick ayah. Kalau misalkan orang tua kalian sudah meninggal, di sini kalian bisa tambahi yaitu dalam kurung ALM atau almarhum gitu ya. Kemudian pekerjaan ayah, kemudian pendidikan ayah, kemudian penghasilannya, kemudian tanggal lahirnya. Nah, ini. Oke, kita isikan dulu. Oke, sudah kita isikan untuk data-data ayah ya. Dan berikutnya di sini kita lanjutkan ke kontak darurat. Kontak darurat apa? Kontak darurat itu adalah nomor kontak yang nanti bisa dihubungi ketika ada keadaan darurat. Nah, itu bisa teman-teman pilih, yaitu di sini hubungannya itu apa? Bisa jadi teman-teman yang sudah berkeluarga ya, itu bisa suami atau istri, kemudian bisa juga anak, kemudian orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah, atau mungkin juga saudara atau kerabat. Nah, silakan dipilih. Nah, ini kalian tuliskan namanya. Misalkan kalian isikan di sini adalah suami atau istri ya. Kemudian nama suami istrinya itu siapa? Kemudian nomor HP-nya itu berapa? Ini nomor kontaknya gitu ya. Oke, kita isikan dulu. Dan berikutnya kalau misalkan di sini sudah kita isi semuanya ya, di bagian data ibu, data ayah, data kontak darurat, maka berikutnya kita simpan. Oke, sekarang berhasil disimpan ya. Ini kita bisa tutup. Kita scroll ke atas, apakah sudah checklist ataukah belum yang tadi. Oke, kita scroll ke atas. Di bagian atas ini kita tutup. Nah, sekarang untuk di bagian biodata diri ini sudah checklist ya, artinya sudah lengkap nih, kita isikan. Nah, berikutnya kita isi yaitu informasi verbal ijazah ya. Nah, verbal ijazah kita isikan ini supaya checklist, karena supaya nanti kita bisa memilih bidang studi ya. Kita scroll ke bawah, kita klik di verbal ijazah. Nah, ini. Kemudian nah ini udah terbaca teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian di sini belum terbaca seperti ini, perguruan tinggi di sini S1, ya ini belum ini ya. Ini kita sebenarnya sudah verbal ijazah di info GTK. Tapi kalau belum terbaca ya, nah ini perguruan tinggi ini belum verbal, kemudian program studi juga belum verbal, jenis verbal API. Nah, ini ada keterangannya, apabila Anda telah melakukan verbal ijazah namun belum tampil, silahkan lakukan proses verbal ijazah di Info GTK. Nah, cek status verbal ijazah Anda di Info GTK dengan cara klik tombol menuju Info GTK, kemudian klik cek verbal ijazah untuk melihat update-nya. Coba kita klik dulu di sini, yaitu menuju Info GTK. Oh ya, ternyata sistem dalam perbaikan. Nah, ini kita pantau. Kemudian di sini cek verbal ijazah. Ini sebenarnya kita sudah melakukan verbal ijazah ya, tapi memang di sini belum terbaca karena sistem dalam perbaikan ternyata ini ya. Nah, ini kita tunggu, kita klik di sini, sistem masih dalam perbaikan lagi. Kita coba cek di bagian bidang studi. Nah, bidang studi di sini kita pilih di sini bidang studi. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Ketika saya cek verbal ijazah di Info GTK, itu adalah ini terbaca bidang studinya itu PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, mengapa di sini muncul pendidikan guru sekolah dasar? Ya karena di bagian verbal ijazah saya, di verbal ijazah saya ini, saya itu sepertinya di Info GTK sudah verbal ijazah, sudah saya konfirmasi penggunaan ijazah untuk termasuk mendaftar PPG. Yaitu ijazah saya yang sudah saya verbal itu adalah yaitu S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya. Coba saya tunjukkan Info GTK saya. Nah, kalau misalkan kita menuju Info GTK, ini status dalam perbaikan. Coba kalau misalkan kita login manual saja ke Info GTK, bagaimana nih? Kita masuk di
info GTK logout. Nah, ini kita bisa seperti ini, kita enter. Nah, masih perbaikan juga, nggak masalah. Yang jelas di sini kita sudah verbal ijazah. Coba kita pilih bidang studi PPG-nya. Nah, karena sudah muncul terbaca sudah verbal ijazah, ini kita klik di sini. Nah, kemudian kita coba simpan. Oke, sudah berhasil disimpan ya. Nah, ini. Nah, dengan demikian maka kita sudah berhasil nih untuk melakukan pengajuan berkas. Nah, ini kita sudah bisa mengajukan berkas. Nah, sebaiknya teman-teman juga diupload dulu ya untuk foto profilnya ini. Nah, setelah kita sampai di sini, pokoknya kalau misalkan kalian di informasi verbal ijazah di sini belum muncul, nah ini sudah muncul ya. Nah, ini saya tuh kuliahnya di sini dulu, karena sudah verbal ijazah maka muncul di sini universitasnya, kemudian PGSD, S1 kualifikasi S1, kemudian jenis verbal API. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini belum tahu cara verbal ijazahnya gimana, ini sudah saya sediakan di kartu video ini, nanti teman-teman bisa dicek ya untuk tutorialnya. Nah, ini sudah berhasil. Jadi dengan demikian di sini sudah bisa nih untuk kita ajukan pendaftaran. Karena apa? Karena di sini seluruh persyaratan ini sudah lengkap ya. Ini sudah checklist untuk di biodata diri sudah checklist, informasi verbal sudah checklist, bidang studi sudah checklist. Nah, sekali lagi mungkin kebanyakan sekarang tuh teman-teman itu kendalanya itu kalau saya amati di media sosial ya, itu verbal ijazah ini nggak muncul. Nah, solusinya silahkan lakukan verbal ijazah di info GTK. Setelah itu dikonfirmasi. Tutorial lengkapnya saya nanti sematkan di kartu video ini. Nah, setelah itu di sini bidang studi nanti akan terbaca. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kalau sudah masuk di sini, tinggal ajukan pendaftaran. Kalau teman-teman sudah klik ajukan pendaftaran di sini, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi ajuan pendaftaran. Nah, dengan ini menyatakan seluruh informasi yang digunakan seleksi administrasi adalah benar. Apabila di kemudian hari dan seterusnya ini, kalian klik checklist di sini, kemudian kalian bisa klik ajukan. Kita sudah lengkap semuanya. Berikutnya untuk mengajukan pendaftaran, ini kita klik di bagian ini ya. Kemudian di sini ada ajuan, yaitu berkas, yaitu ajuan pendaftaran dengan menyatakan seluruh informasi yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi administrasi ini adalah benar. Apabila di kemudian hari diketemukan informasi yang enggak sesuai dengan kebenaran, saya siap bertanggung jawab ya. Maka berikutnya kita klik sini, kemudian kita ajukan, klik ajukan. Oke, maka setelah berhasil kita ajukan maka tampilannya berubah seperti ini. Berikutnya akan ada informasi seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman menanyakan langkah selanjutnya apa setelah kita mengajukan berkas, nah di sini informasinya kita baca di sini. YTH atas nama kita, selamat Anda telah selesai melakukan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi bagi guru tertentu akan kami sampaikan melalui akun SIM PKB pada akhir Desember 2024. Jadi nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi nanti adalah jadwalnya di akhir Desember 2024. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bertanya sampai kapan sih pendaftaran PPG Daljab 2024 atau pendaftaran seleksi administrasi ini, nah sampai sejauh ini kita belum mendapatkan surat edaran, namun dalam beberapa saat nanti kalau misalkan sudah rilis nanti akan saya informasikan ya. Nah, jadi setelah kita mengirim berkas pendaftaran tampilannya seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil untuk mengajukan berkas pendaftaran. Nah, di bagian bawah ini ada ucapan selamat Anda telah berhasil menyelesaikan pendaftaran seleksi administrasi bagi PPG bagi guru tertentu. Jika Anda ingin membatalkan pendaftaran atau melakukan perubahan pada data yang telah diisi, Anda dapat melakukannya dengan klik di sini ya. Nah, jadi gini, manakala teman-teman setelah mengakhiri pendaftaran atau setelah mengajukan berkas, di sini kalian ingat mungkin di bagian biodata itu ternyata ada data yang masih salah atau mungkin ingin dibenahi, maka di sini kalian bisa batalkan ya, batalkan tapi dalam beberapa hari ini. Jangan sampai nanti ketika pendaftaran sudah ditutup dibatalkan, maka nanti sudah nggak bisa untuk kita mengajukan berkas kembali ya. Jadi ingat untuk teman-teman membatalkan atau mengedit data dengan cara membatalkan itu diingat, dilihat apakah pendaftaran itu sudah tutup ataukah belum ketika nanti jadwalnya sudah muncul ya. Nah, di sini kita praktekkan ya. Untuk membatalkan itu kalian supaya bisa mengedit data lagi, maka klik di sini. Gini, batal ajuan pendaftaran. Anda yakin ingin membatalkan, kalian klik iya. Nah, setelah itu maka di sini akan berhasil dibatalkan. Kemudian setelah kalian edit semuanya,
kemudian kalian jangan lupa diajukan lagi. Kalau teman-teman nggak klik tombol ajukan pendaftaran seperti ini, sama halnya teman-teman tidak melakukan pendaftaran seleksi administrasi, dan nanti berkas kita, ajuan kita tidak akan sampai di BPGP ya. Nah ini kita klik ajukan. Nah ini oke, kira-kira seperti itu caranya. Untuk tutorial lengkapnya silahkan simak video di kartu video ini ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.